A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya haqadhilna munhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqqa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, yang karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa ya di channel iDream TV dalam program Tarbiyatul Aulad ya, di mana kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana mendidik ya anak-anak kita agar menjadi pribadi yang soleh. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah ya, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan pendidikan ya, pendidikan kepada anak-anak kita masih dalam pembahasan terkait dengan pendidikan seks ya untuk anak-anak kita. Episode sebelumnya sudah kita bahas ya, karena ini menjadi tantangan besar ya bagi keluarga-keluarga muslim ya, bagi para orang tua, bagi para guru menjaga kesucian ya anak-anak kita, anak-anak didik kita dari hal-hal yang akan merusak mereka, terutama dari pergaulan bebas ya atau perzinahan. Karena Allah sudah menegaskan bahwa zina itu ya Allah sebutkan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian dekat dengan perbuatan zina ya, karena perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji ya, fahish, wasa'a sabila, dan jalan yang buruk. Ketika anak-anak kita nauzubillah ya jangan sampai ya kemudian terjerumus ke dalam perzinahan, maka sesungguhnya dia sedang menempuh jalan yang buruk bagi hidup dia ya, dan kita tidak ingin itu terjadi kepada anak-anak kita. Bagaimana ya, secara umum ya mewujudkan agar anak-anak kita bisa menjaga kesucian dirinya ya dari perbuatan-perbuatan yang mendorong mereka kepada seks bebas ya, kepada perzinahan. Ada dua ya secara umum, kata Syekh Dr. Abdullah Nasiulwan ya, sebagai sebuah kesimpulan dan penutup ya tentang bagaimana menjaga anak-anak kita ya, menjaga kesucian diri anak-anak kita dari perbuatan-perbuatan zina. Yang pertama adalah pengawasan dan perhatian. Jadi intinya ya, kekuatan kita sebagai orang tua, sebagai guru ya di dalam menjaga anak-anak kita dari perzinahan ya, dari perbuatan menyimpang ya, dari tindakan tindakan kekerasan seksual kan. Kadang-kadang anak-anak kita ini kan ya mungkin dia tidak jadi pelaku tapi jadi korban. Nah, ini nauzubillah jangan sampai terjadi juga ya. Dan kita hindari bagaimana jangan anak-anak kita tidak menjadi pelaku dan tidak juga menjadi korban ya. Nah, yang pertama kata saya Dr. Abdullah Nasiulwan untuk mewujudkan itu secara umum adalah pengawasan dan perhatian. Ya, melalui pengawasan dan perhatian ya, anak akan terdidik keimanannya, terbentuk akhlaknya, fisiknya menjadi terlatih, pikirannya menjadi matang, serta mental dan sosialnya menjadi sempurna. Dengan pengawasan dan perhatian, anak akan selamat dari pengaruh teman-teman yang buruk, nah, atau juga kebiasaan ikhtilat ya, campur ya, baur
atau pergaulan bebas ya yang merusak, dan juga terselamat dari hal-hal yang menyimpang seperti LGBT misalnya, narkoba dan sebagainya, ya seks bebas dan sebagainya. Nah, dengan pengawasan dan perhatian, kata Syekh Dr. Abdullah Nasiruan, anak-anak kita akan terlepas dari setiap faktor-faktor yang mengarah kepada terjadinya penyimpangan. Mereka akan terjauh dari keinginan untuk menonton film ya di bioskop atau di televisi yang menontonkan adegan-adegan yang tidak senonoh gitu ya. Atau juga mungkin mendengarkan cerita-cerita jorok ya. Insya Allah mereka juga akan selamat ya dari pengaruh bahan-bahan porno ya, bahan-bahan pornografi, apakah majalah, video ya, website ya. Sekarang ini ya, dulu zaman-zaman saya kecil zaman-zaman saya SD SMP gitu ya, pornografi itu diakses melalui video atau majalah. Tapi sekarang ya Allah ya, inilah fitnah zaman akhir zaman ya, nggak perlu lagi itu majalah, nggak perlu lagi itu CD ya. Lalu zaman saya kecil itu pakai kaset ya, ada kaset film ya. Lalu sekarang dengan handphone ya, setiap orang punya handphone sekarang ya, kalau dia punya kuota maka dia bisa mengakses berbagai hal-hal yang sifatnya ya, merangsang ya, gairah seksual atau pornografi lah begitu. Nah ini kalau kita kuat ya, kuat di dalam mengawasi dan juga memberikan perhatian kepada anak kita, maka insya Allah anak-anak kita akan selamat dari itu semua ya. Ya, bahkan dia bisa menjadi kemudian teladan ya, di dalam pergaulan ya, di dalam pertemanan. Jadi artinya apa? Jangan sampai kita dengan alasan kesibukan kita bekerja, kesibukan kita mencari nafkah, lalu kemudian kita mengatakan saya tidak bisa memperhatikan, mengawasi anak-anak saya. Ayah tetap wajib mengawasi, ya, meluangkan waktu untuk mengawasi dan memberikan perhatian kepada anak-anaknya, walaupun dia sibuk mencari nafkah. Jangan serahkan kepada ibunya sepenuhnya. Udah bunda aja yang ngawasin anak-anak. Nggak ada itu. Karena nanti di akhirat tuh yang ditanya ya kita sebagai kepala keluarga. Ya. Kita ayah ya sesibuk apapun wajib ya meluangkan waktu untuk memberikan pengawasan dan perhatian kepada anak-anak kita. Ibu ya ibunya, ya istri kita juga sama ya. Ya sebisa mungkin ya dia harus memaksimalkan pengawasan dan perhatian. Semakin baik ya kita melakukan itu ya, dalam artian semakin bagus kita mengawasi anak-anak kita, semakin bagus ya, semakin penuh perhatian kita berikan kepada anak-anak kita, maka insya Allah anak-anak kita akan terjaga. Nanti ada momennya lah kita akan melepaskan itu. Kapan nih? Kalau udah nikah. Anak kita kalau udah yang perempuan terutama kalau udah nikah ya udah nanti jadi tanggung jawab suaminya. Kita orang tua sudah tidak lagi kemudian bertanggung jawab atas dia. Kalau laki-laki udah balik, kalau udah balik udah ya. Udah lepas ya. Menjelang dia balik ya kita awasi, kita beri perhatian, pastikan pendidikan yang maksimal, sehingga kemudian ketika dia balik dia sudah tahu arti tanggung jawab menjaga diri dia dari perbuatan yang merusak, kan begitu ya. Dia sudah punya kesimpulan ya, pornografi itu haram ya, merusak ya, narkoba merusak ya, judi merusak gitu kan. Ya, dia sudah paham itu ya, karena orang tuanya kemudian mengajarkan, mendidik dia. Lihat tuh ya, tetangga kita ya terjerat pinjol akhirnya bunuh diri. Nah ini pendidikan itu ya. Lihat tuh si A si B ya, ketangkep basah berzina, akhirnya sekarang tuh lihat ya, masih muda, masih kecil sudah kawin ya, punya anak, cerai akhirnya. Nah itu kan gara-gara zina itu nak itu ya. Nah itu diajarkan kepada anak-anak kita supaya apa? Supaya dia kemudian punya prinsip ketika dia sudah balik ya, sudah matang ya, dan siap menghadapi kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kedua, kata Syekh Dr. Abdullah Nasiruan di dalam hal ini ya, agar kita bisa mewujudkan ya bagaimana anak-anak kita ini mampu menjaga kesucian diri mereka dari perbuatan zina ya, adalah
memaksimalkan kiat dan cara di dalam memanfaatkan waktu luang. Nah, ya. Jadi bagaimana waktu luang yang ada di dalam keluarga kita, ya, yang dilalui oleh anak-anak kita, ini bisa menjadi apa? Bisa menjadi hal yang positif, ya, mengarahkan potensi, ya, atau kesempatan yang ada ketika kita, ya, orang tua pulang ke rumah, ya, duduk bersama dengan keluarga anak-anak, itu kita manfaatkan waktu luang. Jangan kemudian waktu luang yang ada, ya, kita sibuk dengan masing-masing, ya. Ibu istrinya sibuk dengan dirinya, anaknya sibuk dengan dirinya, kita suami sibuk dengan diri kita. Kalau dari tengah keluarga, minimalkan me time, ya, waktu untuk saya itu minimalkan. Tapi harus berbanyak apa? We time, waktu kita, waktu untuk kita. Waktu untuk kita itu siapa? Ya, waktu kita bercengkrama dengan anak, bercengkrama dengan istri, ngobrol bareng dan sebagainya, itu harus dimanfaatkan. Semakin intens, ya, komunikasi antara kita dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, ya, semakin sering, ya, terjalin dialog, ya, komunikasi antara kita dengan anak-anak kita, terutama sebelum mereka balik, gitu kan. Nanti kalau udah balik kan dia punya alam sendiri itu, ya. Dia udah mulai melepaskan ketergantungan dengan kita sebagai orang tuanya. Tapi ketika belum balik ini, nah itu kita pastikan, ya, dia menjadi apa? Kita menjadi tempat dia untuk berbicara. Kita menjadi tempat bagi dia untuk bercanda. Kita menjadi tempat bagi dia untuk berkeluh kesah. Kita orang tua. Sehingga apa? Ketika dia sudah sudah memasuki masa remaja, mereka ketika sudah mulai berusaha untuk melepaskan ikatan dengan kita, karena kan nggak mungkin, ya, anak ini tergantung terus dengan kita. Dia harus bisa hidup mandiri, kan begitu. Maka ketika dia sudah bisa itu, dia sudah punya prinsip, ya. Kenapa? Selama dia kecil, dia mendapatkan perhatian, pengawasan, kemudian juga banyak waktu luang yang dilaluinya bersama dengan keluarganya. Jadi sesibuk apapun ayah, harus ada momen, harus ada waktu luang untuk kemudian bermain, ya, dengan si kecil, bercengkrama dengan dia, main kuda-kudaan, ya, tunggang-tunggangan, ya, gulat-gulatan, ya, main kucing-kucingan, ya, dengan anak-anak kita. Itu harus ada waktu luang, ya. Harus banyak family time dengan keluarga kita. Nanti akan ada masanya itu kita akan merindukan itu tuh. Mungkin awal-awal kita bilang capek habis gaji, pulang ke rumah harus nanti ngadepin anak lagi gini. Nikmatin aja, gitu kan. Nanti kita akan merindukan momen itu ketika anak-anak kita sudah besar. Akhirnya minta cucu, ya, cucu tinggal sama kita, ya. Beda nanti cucu dengan pendidikan kakek, ya, nenek dengan pendidikan ayah ibu, kan itu. Nanti jadi produknya jadi beda. Maka manfaatkan waktu luang, ya, momen-momen, ya, bersama dengan keluarga, terutama dengan anak-anak kita, menjadi momen di dalam menyampaikan apa yang disebut di dalam surah Al-Asr, kan, innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, ya, kan, wal asri innal insana lafi khusrin, ya, sesungguhnya demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihat, berbuat kebaikan yang banyak, wa tawassaw bil haq, ya, yang selalu mengingatkan agar tetap di dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan selalu mengingatkan agar tetap di dalam kesabaran. Artinya apa? Ya, ketika kita di dalam keluarga menjadikan momen waktu luang bersama itu sebagai momen untuk tausiah, ya, menyampaikan itu tadi, ya, nasihat menasihati, saling mengingatkan supaya kita tetap dalam kebenaran dan kesabaran, maka kita akan terhindar dari kerugian. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Jadi kita berjuang, ya, waktu luang yang ada ini, ya, mumpung masih Allah berikan kita kesempatan bisa duduk bareng dengan anak-anak kita, ya, kita jalani, kita penuhi, jangan disia-siakan, ya. Dalam hal ini kata saya Dr. Abdullah Nasiruan, ya, kedua orang tua adalah orang yang bertanggung jawab utama dalam mempersiapkan keimanan dan akhlak anak.
dan juga keseimbangan mentalnya. Jadi manfaatkan betul waktu bersama dengan anak untuk kemudian membentuk itu tadi ya, iman dan akhlak anak-anak kita, menguatkan mental dia. Dalam satu hadis yang Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Ya. Laki-laki itu bertanggung jawab mengenai keluarganya dan ia akan ditanya tentang tanggung jawabnya itu. Ya. Dan perempuan bertanggung jawab mengenai rumah suaminya dan ia akan ditanya tentang tanggung jawabnya itu. Ya, jadi kita akan ditanya oleh Allah. Ya. Jadi ini sebagai motivasi kita mengurus anak. Ya, karena ada orang yang mikir, percuma ngurusin anak benar-benar begini begitu. Ujung-ujungnya kalau udah gede dia nggak ingat sama kita. Ini salah kaprah. Ya. Ada orang tua merasa menyesal membesarkan anaknya dengan maksimal karena ternyata anaknya setelah gede lupa sama dia. Ya, bohong katanya anak itu investasi gitu ya. Anak kok dianggap investasi? Kita diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa beribadah. Anak itu, keluarga itu ladang amal saleh. Kenapa amal saleh itu penting? Karena itu syarat kita senang di akhirat, kan begitu ya. Jadi kita sebagai orang tua ya punya prinsipnya harus begitu. Kenapa sih serius ngurusin anak padahal tuh anak belum tentu juga udah gede nyenengin kita. Ya kita memang bukan ingin disenangkan oleh anak kita. Kita ingin disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan punya pikiran ya saya sengaja biar punya anak banyak ya biar nanti kalau udah tua nanti jadi simpanan ini gitu ya. Nanti tiap lebaran datang semuanya ngumpul ngasih duit begini. Jangan begitu, itu duniawi ya. Kita orang Islam ini bicaranya panjang jauh ke depan ke akhirat. Ya, punya anak banyak bagus ya dalam rangka apa? Dalam rangka ya, memaksimalkan kebaikan ya. Membina calon-calon penyembah Allah ya. Kalau ada 10 anak semuanya jadi penyembah Allah kan luar biasa. Nanti lahir dari mereka cucu yang juga jadi penyembah Allah kan luar biasa. Niatkan begitu. Sehingga ketika nanti sudah masuk di hari tua, anak-anak punya kehidupan kita masing-masing, enggak usah ngarepin mereka untuk membahagiakan kita karena nanti akan ada ya, zat yang maha berkuasa, maha kaya, maha segala-galanya yang kemudian akan mendatangkan kebahagiaan kepada kita. Jalannya dari mana aja. Ya, Tuhan lebih pahamlah dalam urusan itu kan. Nah, ini harus menjadi prinsip bagi kita orang tua ya. Dan kalau kita abaikan itu, nah, ya, kata Rasulullah tadi dalam hadisnya kan, ya kita akan berhadapan dengan Allah yang memberikan amanah. Karena kan kita bisa punya anak itu amanah dari Allah, karena ada banyak orang yang pengen punya anak gak bisa punya anak. Jadi jangan dianggap anak itu terjadi lahir karena gak sengaja lupa ngangkat begitu ya. Gak ada itu ya. Anak itu lahir karena memang Allah mempercayakan kita untuk menerima amanah dia. Dan kalau kita mengabaikannya, siap-siap saja nanti ya si pemberi amanah yaitu Allah akan mempersoalkan kita. Dalam satu hadis yang Rasulullah SAW pernah mengingatkan, innallaha sa'ilun kulla ra'in amastar'ahu hafizu amdoya. Ya. Sesungguhnya Allah akan menanyakan setiap pemimpin atas tanggung jawab yang diberikan kepadanya, apakah yang menjaganya atau menyia-nyiakannya. Ya, anak-anak ini yang lahir dari rahim istri kita, ya, lahir dari sulbi kita, itu akan Allah tanyakan nanti. Ya, anak kamu punya anak 2, punya anak 3, ya, yang satu begini, yang satu begini. Ya. Kalau kemudian mereka tumbuh ya menjadi pribadi yang tidak mendapatkan ridho Allah, yang menjadi perusak di muka bumi, Allah akan tanya kita sebagai orang tuanya, kok bisa anak kamu jadi penjahat? Gimana cara mendidik kamu ini? Dan kita bisa kena pasal, bisa kena pasal. Karena kehamilan itu bisa dicegah, iya kan? Kehamilan itu bisa dicegah kan? Dan kita tidak mencegah kehamilan istri kita, maka artinya kita siap untuk menerima amanah. Ketika amanah itu diabaikan, Tuhan akan persoalkan. Dalam satu hadisnya Rasulullah SAW pernah bersabda juga, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, mana khala walidun waladan afdhala min adabin hasanin.
Tidak ada pemberian yang paling baik dari seorang ayah kepada anaknya daripada pendidikan yang baik. Nah, jadi persoalannya adalah bagaimana kita mendidik anak-anak kita menjadi pribadi yang baik. Termasuk itu tadi ya, dia sadar bahwa zina itu haram. Ya, menjadi LGBT itu haram. Nah, ya. Dia nggak zina tapi dia jadi homo, kan salah juga. Ya. Dia nggak suka perempuan, dia anti perempuan. Tapi ternyata homo, lebih parah lagi. Ya, zina nggak boleh, menjadi LGBT juga tidak boleh. Dan dia paham itu, dia dijaga dirinya. Dalam surah At-Tahrim Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Jadi jangan sampai nanti ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala kita kemudian menyesal mendapati kenyataan bahwa ternyata anak-anak kita ya adalah pribadi yang mengumbar hawa nafsunya, ya nauzubillah, menjadi Casanova gitu ya, playboy lah ya. Nanti kita akan kecipratan pertanyaan, adakah kita menjadi penyebab itu ataukah memang itu jalan anak itu sendiri ya, dia yang memilih ya. Kita udah maksimal didik ya, Nabi Nuh kan begitu. Nabi Nuh kan udah maksimal mendidik anaknya, tapi kan udah gedenya tuh anak milih jalan kafir kan. Ya Nabi Nuh nggak disalahkan, ya, Nabi Lut juga tidak disalahkan ya, atas keingkaran istrinya gitu kan. Nah, makanya kemudian kita maksimalkan. Dan karena itu kemudian ya kita sebagai orang tua harus sadar bahwa segala sesuatunya harus kita kembalikan kepada Allah prinsipnya. Ya secara prinsip kita kembalikan semuanya kepada Allah. Ya, sebagaimana Allah perintahkan di dalam surah Az-Zumar ya, ayat yang ke-54 dan ke-55. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu summa la tunsarun ya, dan kembalilah kamu kepada Rabbmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu dan kamu tidak dapat ditolong ya. Kalau mau nyesel ya di dunia inilah ya, sesali kita hari ini lupa ya menyempatkan waktu bersama dengan anak kita. Sesali ya, kita tidak mengapresiasi kebaikan anak kita. Sesali itu supaya kemudian kita mengubah itu ya, di dalam masa-masa yang tersisa. Tapi kalau udah di akhirat nyesel, ya, udah nggak ketolong kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam ayat yang ke-55 Allah katakan wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli ayyatiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba sedang kamu tidak menyadarinya. Dekatkan diri kita dengan anak-anak kita dengan Al-Quran. Ya, suruh mereka biasakan selesai baca Quran, baca terjemahnya, baca artinya, supaya kemudian mereka paham ternyata Al-Quran ini adalah kitab suci yang luar biasa, kitab yang agung, kitab yang mulia, kitab yang di dalamnya mengandung kebenaran, sehingga kemudian menjadi motivasi dalam diri dia agar kemudian dia tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang diharamkan di dalam Al-Quran. Dalam surah At-Taubah ayat yang ke-105 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wa syahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah bekerjalah kamu maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi sebelum hari itu datang ya,
maka bekerjalah kita, memaksimalkanlah beramallah kita di dalam konteks mendidik anak-anak kita. Nanti ketika datang waktunya, hasil pekerjaan kita akan terlihat bahwa anak-anak kita tumbuh menjadi pribadi yang baik, bahwa anak-anak kita tumbuh menjadi pribadi yang menjaga dirinya, kesucian dirinya dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang, dari perbuatan-perbuatan yang mendekatkan mereka kepada perbuatan zina. Demikian sahabat iDream, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelakuan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.